Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa silaturahmi. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kemarin sempat disinggung terkait isu Palestina. Ini menjadi polemik yang cukup memprihatinkan gitu ya. Namun banyak dari kita yang tidak tahu gitu latar belakang bagaimana terjadinya konflik tersebut. Kemudian bagaimana sih kenapa keberpihakan kita harus ke Palestina dan kenapa kita harus mendukung Palestina, terutama baik dari segala aspek ya, terutama kita sebagai lembaga yang seyogianya mensupport penuh gitu ya. Kita diberikan amanah untuk membantu teman-teman kita di Palestina. Nah, kita mulai dari kisah Bani Israel. Ini adalah kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, disandarkan pada suku Al-Ila. Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam beberapa riwayat disebutkan Israel atau Bani Israel ini dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yakni Yakub ibnu Ishak. Kemudian Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan El artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman yang dekat dengan Tuhan. Sedangkan Yahudi dinisbahkan pada salah seorang putra Nabi Yakub yang bernama Yahuza bin Yakub, salah satu dari 12 orang putra Yakub. Putra lainnya bernama Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Ishakhar, Zebulan, Yusuf, alaihissalam, Binyamin, dan lain seterusnya. Nah, Al-Quran tidak hanya berisi tentang ketentuan syariat Islam di dalamnya, melainkan juga ada beberapa kisah-kisah umat terdahulu yang bisa kita ambil ibrohnya gitu teman-teman. Nah, salah satu kaum yang diceritakan secara detail dalam kitabullah ialah Bani Israel gitu. Sejarah kabilah ini dapat ditelusuri sejak zaman Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Nabiullah yang berwajah rupawan itu, teman-teman mungkin sudah tahu, setelah itu beliau ini diuji dengan berbagai ujian sampai pada akhirnya beliau menempati posisi penting gitu di Mesir. Bahkan beliau pun dapat berjumpa lagi dengan ayahanda tercinta dan juga mampu memaafkan saudara-saudaranya yang telah berlaku zalim kepadanya. Nah, kemudian zaman berganti, Bani Israel akhirnya menjadi kaum yang tersingkirkan di Mesir. Mereka bahkan dipekerjakan sebagai budak oleh penguasa setempat. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk meneguhkan tauhid dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Firaun. Nah, menariknya di sini kaum Nabi Musa justru dengan segala kenikmatan kaum tersebut enggan gitu ya untuk bersyukur. Padahal berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan segala nikmat dan berbagai perlindungan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Bukannya semakin taat, justru semakin jauh kepada Allah, bahkan membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Nah, Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel. Mereka dibiarkan tersesat, berputar-putar tanpa arah di gurun Sinai selama 40 tahun. Mereka tak bisa kembali ke Mesir gitu ya. Tidak pula ada pintu keluar menuju Yerusalem. Dan silih berganti dalam beberapa estafet kepemimpinan pun mereka akhirnya bisa keluar gitu dari padang pasir tersebut.
Nah, teman-teman, itu sejarah singkat gitu ya, kenapa sih Allah Ta'ala kemudian menghukum Bani Israel dibiarkan tersesat dan lain sebagainya. Itu ini menunjukkan bahwasanya watak buruk mereka gitu ya diperlihatkan. Selain mereka melawan langsung gitu perintah Nabi, sifat lainnya dari Bani Israel itu gemar bertanya untuk menyulitkan diri sendiri gitu. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, bukannya langsung dilaksanakan, mereka justru bertanya-tanya yang pada akhirnya itu menyudutkan mereka sendiri. Kan telah disampaikan kepadanya perihal kriteria usia sapi yang dimaksud Allah, namun mereka bertanya lagi gitu, bagaimana warna sapinya, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, yang pada dasarnya pertanyaan mereka itu hanya untuk tidak menjalankan perintah tersebut. Nah, akhirnya mereka jadi kesulitan gitu mencari sapi dan tidak menjalankan perintah yang sudah Allah berikan. Padahal sebelumnya Allah memberikan kemudahan, jadi hanya sapi betina disembelih. Watak berikutnya dari Bani Israel itu bisa teman-teman lihat gitu ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36 sampai 67 sampai dengan 71. Watak berikutnya dari Bani Israel itu termasuk di dalamnya yakni ada kaum Yahudi, mereka merasa superior gitu. Merasa bangga, merasa paling mampu, dan pada akhirnya mereka mengklaim bahwa Tuhan hanya untuk Bani Israel. Karena itu mereka memusuhi kaum atau umat lainnya. Jika tidak mau menuruti keinginannya, maka mereka menentang. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam agar enggan untuk mengikuti mereka. Nah, itu beberapa watak yang mungkin ini bisa menjadi kisah yang bisa jadi ibroh bagi kita untuk tidak mengikuti, baik dari perjalanan, jejak, dan juga watak yang dikisahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67 itu tentang Bani Israel. Nah, 6 alasan penting kenapa sih kita harus membela Palestina. Nanti teman-teman bisa sampaikan ke kolega dan kerabat teman-teman gitu ya. Barangkali ini menjadi wasilah untuk kita sama-sama membantu sahabat-sahabat kita di Palestina. Yang pertama, adanya Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat pertama umat muslim. Ini dijelaskan secara detail dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kamu tidak menetapkan kiblat menjadi kiblatmu yang saat ini, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat. Ini bisa digarisbawahi, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dan dilanjutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 144, sungguh kami sering melihat mukamu yang menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil, memang mereka mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang dikerjakan. Dan lanjutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 150, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atau kamu kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada Aku saja,
agar kusempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Nah, itu yang poin pertama, yakni Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat muslim. Kemudian poin kedua, kenapa kita membela Palestina? Masjidil Aqsa adalah tanah yang diberkahi. Dalam Quran surah Al-Isra, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, berkah maksudnya berarti utuh kebaikan di dalam suatu objek tersebut yang disampaikan dalam Quran tersebut, di mana disertai mengalami pertambahan, keberkahan hanya diketahui muncul dari zat yang memiliki dan mampu menampakkannya. Dialah Allah yang menurunkan keberkahan dan menetapkannya, yang dimana tanah Palestina ini sebagai tanah yang diberkahi. Allah telah menetapkan keberkahan bagi wilayah Syam, bagi Palestina dan sekitarnya gitu ya teman-teman. Dalilnya tentang penyebutan wilayah Syam sebagai bumi yang diberkahi banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wilayah ini dalam pemetaan pada masa lampau meliputi seperti Lebanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga, yakni ada larangan pergi safar gitu ya, atau hijrah atau dalam perjalanan untuk bersungguh-sungguh pergi kecuali pada 3 masjid. Jadi kita dianjurkan untuk pergi ke 3 masjid. Nah, dalam hadis disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak boleh mengadakan perjalanan atau safar kecuali menuju ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah SAW, dan Masjid Al-Aqsa. Bahkan dalam hadis Abu Darda secara marfu disebutkan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa, yakni sholat di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 sholat. Nah, yang keempat, kenapa kita mendukung Palestina? Yang keempat yakni refleksi sebagai bukti kita untuk persatuan ukhuwah Islamiyah. Dalam Quran surah As-Saff ayat 4 disampaikan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan teratur seakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Bahkan Rasul menyampaikan bahwasanya perumpamaan kaum mukmin dengan standar keimanan dalam mencintai sesama, yakni saling cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu, seperti ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun ikut merasa sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam gitu ya, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ibarat satu anggota tubuh tentunya sebagai kiblat pertama, kemudian tanah yang diberkahi, ini bukan menjadi alasan gitu ya untuk kita menyepelekan konflik yang terjadi di Palestina ini. Nah, kemudian yang kelima, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab moral secara histori. Kita dengan Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Palestina itu dideklarasikan sebelum 17 Agustus 1945, sebelum proklamasi. Palestina termasuk negara yang paling awal mengucapkan selamat kepada Indonesia, tepatnya pada 6 September 1944. Di mana deklarasi yang
diungkapkan oleh Palestina atas kemerdekaan Indonesia ini sangatlah penting guna memacu semangat perjuangan para pahlawan di kemudian hari. Kemudian yang keenam, kenapa kita mendukung Palestina? Ya, ini sudah tertuang dalam konstitusi nasional kita, bahwasanya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 berbunyi bahwasanya sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea ini bermakna bahwasanya kemerdekaan adalah hak asasi, hak segala bangsa. Namun kemerdekaan seseorang itu harus tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa. Inilah yang membuat diutamakannya dalam alinea pertama adalah hak kemerdekaan bangsa, bukan ke hak individu. Namun ini bukan berarti hak individu itu ditiadakan gitu ya, melainkan ditempatkan sebagai anggota masyarakat kaitannya dengan bangsa. Nah, bahkan sampai dengan saat ini negara Palestina masih dijajah gitu ya. Mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan mereka. Mereka hanya memperjuangkan tanah mereka. Seperti halnya kita di Indonesia pada tahun 1945, kita hanya ingin kemerdekaan gitu ya di negara kita. Oleh karena itu, dalam sebagai wujud moral kita, bukti tanggung jawab kita, tanggung jawab kolektif baik dari pengakuan Palestina maupun konstitusi yang sudah dibangun oleh founding fathers kita yang tertuang dalam alinea ini, yakni mengandung pernyataan bahwasanya penjajahan di atas dunia harus ditentang dan dihapuskan. Maka dengan penjelasan tersebut tidak ada alasan lagi gitu ya bagi kita untuk tidak mengambil sikap dengan pembelaan terhadap Palestina. Mungkin yang pertama kita bisa melakukan dengan doa, minimal dengan doa. Yang kedua bisa menyebarkan informasi terkait segala hal tentang Palestina. Harapannya ini bisa dapat menggiring opini bahwasanya ini menjadi fakta real gitu ya di lapangan, bahwasanya kemerdekaan Palestina itu adalah hak kita bersama. Yang ketiga, kita dapat mengeluarkan harta kita untuk membantu di Palestina, atau teman-teman yang bisa berjuang gitu ya di Palestina, silakan ya. Mungkin itu dulu terkait Palestina ya. Alhamdulillah, semoga menjadi wasilah untuk kita bisa dapat membantu teman-teman kita yang ada di Palestina. Nah, itu dia teman-teman